Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sudah berada di penghujung kitab, di akhir kitab. Kata Syekh rahimahullah, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul itu sebagai pemberi atau pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Mubasysyirin wa mundzirin. Sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakiman. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di tafsir Muyassar, arsaltu rusulan ila khalqi. Aku telah mengutus rasul-rasul kepada makhluk, yaitu kepada ciptaanku, kepada manusia. Mubasysyirin bisawabi, membawa kabar gembira dengan pahala-pahala dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyirin, membawa kabar gembira. Dan dia sebutkan ya, bentuk kabar gembiranya bagaimana, ini mencakup seluruh busyra, seluruh kabar gembira untuk orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, orang-orang beramal dengan amalan saleh. Baik. Wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan, ai bi'iqabi, akan siksaku, akan siksaan Allah, hukuman, adab, siksa, balasan untuk orang-orang yang menentang, orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Ini dua fungsi para rasul, untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan, sehingga seimbang. Ya. Jadi tidak kabar gembira saja terus dikasihkan ini. Ya. Keutamaan amalan ini, ya. Paham ini? Orang sholat dapat pahala begini, orang puasa dapat pahala begini, orang bersedekah. Paham ini? Ketika ada dosa dan maksiat, apalagi yang paling besar itu kesyirikan, dia bilang tidak usah peringatkan manusia. Ya, tidak usah dikasih tahu, karena katanya akan memecah belah ya kaum muslimin. Ini ada kelompok begini modelnya. Padahal para rasul sendiri memang fungsinya dua, mubasysyirin wa mundzirin. Mereka bukan hanya sekedar membawa kabar gembira, ini keutamaan amalan ini begini, mau masuk surga begini. Tapi juga ada mundzirin, memberikan inzar. Paham ini? Memberikan peringatan. Dan peringatan yang paling besar adalah peringatan dari kesyirikan tentunya. Ini dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Coba lihat 10 tahun Nabi SAW di Mekah. 10 tahun pertama. Tidak ada kewajiban lain kecuali hanya mendakwahkan tauhid dan memberi peringatan dari kesyirikan. Coba lihat. Bisa dipahami? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar tidak ada lagi untuk manusia hujjah atas Allah setelah terutusnya para rasul. Maksudnya apa? Tidak ada lagi alasan ya, untuk tidak
berada di atas jalan yang lurus, untuk tidak selamat dunia alam barzakh akhirat. Karena kenapa? Sudah terutus para rasul. Telah terutus para rasul. Baik. Wa kana Allahu azizan hakiman. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mulia lagi, Maha perkasa lagi, Maha bijaksana. Baik. Dan ini sudah disebutkan ya beberapa kali di kitab ini. Itu pertama pembahasan muqaddimah kedua. Ya, muqaddimah kedua dari kitab I'lam yang kedua. Ya. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamu thalathi hadhil masail wal 'amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Coba lihat. Ya, sudah diingatkan oleh beliau rahimahullah di awal buku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cipta kita, memberi rezeki kepada kita. Kita tidak dibiarkan begitu saja, seenaknya makan, minum, ya, makan, tidur, cari uang, selesai. Ya, kita dibiarkan begitu saja, sia-sia. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, rasul tersebut fungsinya ini basyirau wa nadhira. Basyir itu pemberi, pembawa kabar gembira. Nadhir, pemberi peringatan. Nah, itu terulang dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Paham ini? Terulang dalam ayat Al-Quran bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu basyir, nadhir, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Amin. Kabar gembira untuk orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berpegang di atas sunnah, orang-orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah, orang-orang yang berada di atas ilmu. Paham ini? Di atas cahaya. Pemberi peringatan kepada orang-orang yang berada di atas kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Ya, di atas bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang berada di atas dosa dan maksiat. Paham ini? Pelanggaran demi pelanggaran ini. Ini peringatan pada mereka. Baik. Kemudian kata Syekh menjelaskan wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Yang pertama dari mereka itu dari para rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ini rasul yang pertama. Kalau nabi yang pertama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ini jelas ya. Baik. Adapun rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Sebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wastadalla lidzalika biqoulihi ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Disebutnya sini Nuh dan para nabi setelahnya. Paham ini? Jadi Nabi Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Wa akhiruhum, dan nabi yang rasul yang terakhir sekaligus nabi yang terakhir adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Yang terakhir dari para rasul plus nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kaidahnya apa? Setiap rasul pasti nabi. Dan tidak setiap nabi itu menjadi seorang rasul. Bisa dipahami? Ketika pintu kenabian sudah ditutup dengan terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi rasul. La nabiyya ba'di, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi. La nabiyya nakirah dalam susunan
penafian. Jadi tidak ada satupun nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, biar sepotong. Paham ini? Datang Musailamah al-Kadzdzab, datang ini. Datang Lia Eden, ya, mengaku nabi, Mirza Ghulam Ahmad, ini semua nabi palsu. Ya, Dajjal, para pendusta. Paham ini? Baik. Ini pelajaran untuk kita ya, perhatikan. Jadi Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qaulu ta'ala, dalil bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Baik. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh. Ini bukan Nabi Adam yang disebutkan, tapi Nabi Nuh alaihissalam, wan nabiyina min ba'di, dan para nabi setelahnya. Di sini beliau mengambil pendalilan bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan kalau kita lihat sejarah juga, kesyirikan yang paling pertama terjadi itu terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. 10 generasi pertama semenjak Nabi Adam turunkan di atas muka bumi ini berketurunan, 10 generasi pertama tidak ada kesyirikan. Paham ini? Dan setelah itu muncullah kesyirikan yang pertama. Baik. Dan ini masyhur ceritanya. Insyaallah kita masuk surah Nuh nanti. Surah Nuh akan disebutkan ya, sekilas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Paham ini? Dan ini luar biasa ya. Sebutkan dalam surah Al-Ankabut, alfasanatin illa khamsina aman. Beliau berdakwah 1000 kurang 50. Berapa itu? Ahmad, 1000 kurang 50 berapa itu? 950 tahun. Di ayat yang lain Allah sebutkan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaknya beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit. Satu kapal, itu pun satu kapal apa? Sudah dengan hewan yang berpasang-pasangan. Ya. Inilah nanti yang berkembang biak setelah banjir ini. Paham ini? Kan binasa semua kan? Binasa semua. Inilah yang menjadi cikal bakal keturunan makhluk hidup setelahnya. Manusia dan binatang. Bisa dipahami nih. Oleh karena itu berpasang-pasangan disuruh. Kalau jantan saja, bagaimana caranya? Hah? Atau betina saja, bagaimana? Ari? Ya, bisa jadi. Ya, bisa. Oh, satu pasang. Ini Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Dan di ayat 164 dari surah An-Nisa telah disebutkan apa yang setelah kita ambil di pembahasan tentang rukun iman yang keempat, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan kami telah mengutus para rasul yang telah kami kisahkan ya mereka kepadamu. Paham ini? Ya, rusulan nakirah setelahnya jumlah. Kami telah mengutus para rasul yang telah kami ceritakan kisahnya kepada engkau. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada juga rasul-rasul yang banyak yang kami belum ceritakan kisahnya kepada engkau. Intinya kita imani seluruhnya. Ya, dan kita sudah sebutkan ya pembahasan keimanan kepada para rasul, nabi dan rasul. Ya, apa yang kita dapati dari Al-Qur'an dan Sunnah disebutkan namanya, maka wajib kita imani dengan nama-namanya. Jadi ketika ada disebutkan yang seperti ini, ayat ini, ada rasul yang tidak diceritakan kepada Nabi SAW, itu kita imani bahwasanya mereka itu ada. Bisa dipahami? Baik. Insyaallah kita lanjut di pembahasan setelahnya. Baik. Tentang pokok dakwah para nabi dan rasul. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin.
Ini nanti akan kita bahas di pertemuan setelahnya. Setiap umat itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ini nanti setelah ini. Baik. Jadi di pertemuan ini kita sudah ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para para rasul. Apa fungsinya? Dua. Mubasyirin dan mundzirin. Basyiron wa nadhiron. Bisa dipahami? Dan rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Rasul yang terakhir, plus nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surah An-Nisa. Bisa dipahami? Baik, sekian subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.